السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Walhamdulillah, di malam hari ini atas hidayah Allah, atas karunia Allah, kemudahan dari Allah, kita dipertemukan kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang masih berada di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang itu, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ikhwani dan akhwat, diperhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Mereka meriwayatkan yang sampai sanadnya kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Iyyakum wal julusa fit turaqat." Tinggalkanlah duduk-duduk di jalan-jalan. Faqalu, maka para sahabat yang kebetulan duduk-duduk di jalan, pinggir jalan, tentu maksudnya di jalanan, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun." Wahai Rasulullah, itu adalah tempat duduk kami yang kami biasa bercerita di situ. Natahaddatsu fiha, bercerita di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza abaitum illal majlis." Apabila kalian enggan melainkan harus duduk di tempat tersebut, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka hendaklah kalian memberikan hak-hak jalan. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah?" Apakah hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idzal yakni ghaddul basar." Ya Rasulullah, qala ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa kafful adha, mencegah gangguan, wa raddus salam,
menjawab salam, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang keempat adalah amar ma'ruf, dan yang kelima adalah mencegah dari kemungkaran. Ya. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini di bab amar ma'ruf nahi munkar, yang bisa jadi ya sebagian dari kaum muslimin atau mungkin yang kita hadir di sini terbiasa duduk di jalan-jalan, ya di jalan misalnya, bercerita ya dalam rangka mungkin bertukar pikiran. Terkadang memang ada sebagian orang bertemunya di jalan ya, atau di tempat yang memang dibuat dekat dengan jalan. Di jalanan. Al-Muallif rahimahullahu membawakan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Rasulullah mengingatkan agar mereka tidak duduk-duduk di jalan-jalan ya. Ini sifatnya adalah bentuk peringatan ya, bentuk peringatan. Namun di sini para sahabat mengatakan, kami tidak ada tempat duduk kecuali di situ, yang kami terbiasa bertukar pikiran, mungkin juga saling menasihati ya, dan seterusnya di tempat tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat ya, apabila mereka duduk di jalanan, maka hendaklah mereka itu menunaikan hak-hak jalan. Karena kalau orang di jalan ini kan bisa saja dia menggibahi orang, ya, asal orang lewat dikritisi dan segala macam. Tadinya nggak ada bahan pembicaraan, begitu ada orang lewat di depan dia, langsung dia ingat ini kesalahannya dulu begini dan segala macam. Ya, Al-muhim annal julusa 'ala turuqati di ilal mafasid. Yang penting adalah, yang penting di sini duduk di jalan ya, itu mengantarkan kepada kerusakan. Walakin lamma qala iyyakum wal julusu bittu fit turuqat wa hadzarahum qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun, yakni annana najlisu natahaddas. Ya. Tetapi tatkala Rasulullah mengingatkan mereka untuk tidak duduk di jalanan, maka para sahabat itu, wahai Rasulullah, kami terbiasa duduk di sini, kami tidak ada tempat duduk yang lain yang membuat kami bertemu, saling bertanya keadaan ya dan sebagainya. Ya. Maka falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahum musammimuna 'alal julus, mereka tetap ingin duduk di situ, dan Rasulullah tatkala melihat hal ini, maka Rasul mengatakan, jika kalian enggan meninggalkannya, melainkan kalian memang harus duduk di situ sebagaimana yang kalian sebutkan karena alasan-alasan yang telah kalian sebutkan, maka berikanlah hak-hak jalan. Di sini ikhwani dan akhwat adalah salah satu metode pendidikan. Lagi-lagi metode pendidikan diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam kepada kita. Walam yushaddid alaihim alaihi salatu wasalam. Rasulullah tidak bersikap keras kepada para sahabat yang tatkala para sahabat itu memberikan sanggahan kepada Rasulullah alasan kenapa mereka duduk di tempat tersebut. Ya. Walam yamna'hum min hadhil majalis allati yatahaddatsu ba'duhum fiha ila ba'din. Dan Rasul pun tidak melarang dari tempat itu ya, di mana mereka saling berbicara satu ya. Walam yahim fi hada wa kana alaihi salatu wasalam min sifatihi annahu bil mu'minina raufun rahim. Dan Rasulullah pun tidak mempersusah mereka. Perhatikan, tidak mempersusah mereka. Dan ini merupakan salah satu sifat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam itu sangat penyayang kepada umatnya. Ya, memberikan, yakni sangat perhatian, penyayang, ya. Ya, memberikan solusi dia, tidak dilarang. Namun pernahkah kita berpikir kenapa Rasulullah SAW itu
bertindak beda, atau ibaratnya kita lihat di dalam hadis tatkala berkaitan tentang penyimpangan dalam masalah agama, sehingga di dalam hadis yang sahih yang pernah kita sampaikan tentang telaga Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu, ya, tatkala para sahabat itu dicegah oleh malaikat atau para kaum mukminin, orang-orang mukmin dicegah oleh malaikat untuk mendatangi telaga Rasulullah. Rasulullah pertama memang mengatakan umatku, umatku, ini umatku yang memang berhak mendatangi telagaku. Namun di akhirnya tatkala malaikat memberikan alasan kenapa umat beliau alaihi salatu wasalam terusir dari telaga karena mereka merubah-rubah ajaran Islam, berbuat bid'ah bahasa syariatnya, kan Rasulullah mengatakan suhqan, suhqan, menjauhlah kalian orang-orang yang telah merubah-rubah ajaranku. Di sini harus kita bedakan, ya ikhwani dan akhwat, bahwasanya Rasulullah SAW tetap mengingatkan, ya, agar menjauhi bid'ah di kemudian hari, dan apabila umatnya jatuh dalam bid'ah, maka Rasulullah sedikit pun tidak memberikan toleransi. Padahal Rasulullah SAW adalah, di sini kita lihat, Rasul yang sangat penyayang kepada umatnya. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita jangan terjatuh dalam kesalahan yang sifatnya bid'ah, apalagi yang sifatnya kesyirikan. Kemudian ya, in abaitum illal majlis, yakni illal julus, fa'atu tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu ya Rasulullah, wa ma haqquhu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala ghaddul basar wa kafful ada wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kita lihat satu persatu hak jalan. Jadi bagi kita mungkin kebetulan duduk atau berhenti di jalan, atau mungkin ada pembicaraan kita dengan seseorang di jalan, maka berikanlah hak jalan itu apa? Yang pertama, ghaddul basar. Ini tidak hanya terbatas kepada perempuan yang lewat, termasuk juga ke dalam masalah laki-laki. Antaghuddu absarakum amman yamur. Kita menundukkan pandangan kita atau tidak, yakni berusaha memperhatikan segala orang yang lewat, ya, menundukkan pandangan kita untuk orang yang lewat, baik itu laki-laki atau perempuan. Baik yang lewat laki-laki atau perempuan, li'annal mar'ata yajibu ghaddul insani min basarihi anha, karena perempuan memang wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan darinya. Warrajulu kadzalik, laki-laki pun demikian, taghuddul basar anhu, engkau ya menundukkan pandangan darimu. Di kapan ini? Tatkala kita duduk di jalanan. Karena orang akan lewat, mau laki-laki perempuan akan lewat, ya. Iya. La tuhiddul basar fihi hatta ta'rifa ma ma'ahu. Jangan pertajam pandangan itu sampai akhirnya kita tahu apa yang sedang dia bawa. Diperhatikannya semua, itu maksud saya. Ya. Diperhatikannya, semua dilihatnya, pakaiannya pun diperhatikan, yang dibawanya pun, itu yang terlarang dalam hadis ini. Ya, bisa saja kita melihat orang tersebut tetapi yakni tidak peduli yakni apa yang sedang bersamanya, maksudnya dalam hal-hal perkara yang mubah. Ya. Wa kana an-nas, ya, sabiqun fi sabiq, ya'ti ar-rajulu bi aghradil baiti yawmiyan fayahmiluha fi yadihi. Dahulu ini kan diceritakan oleh pensyarih dahulu itu yakni orang yakni biasa itu laki-laki lewat membawa kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, ya. Summa idza marra bihaula'i syahaduha wa qalu mal ladzi ma'ahu. Maka apabila yakni orang yang lagi lewat ini melewati orang-orang yang duduk di jalanan itu, maka mereka memperhatikan plus bertanya yang dia bawa itu apa, gitu. Itu kan hal-hal yang enggak penting sebetulnya. Apa yang dibawanya gitu. Kita pun terkadang sebagian manusia ini begitu. Itu yang apa dibawanya itu ya? Kan gitu. Pentingnya sama kita apa? Ya. Mal ladzi ma'ahu wa ma asbaha dzalik wa kanu ila waqtin ghairi ba'idin idza marra rajulu wa ma'ahu al-lahm li ahli baitihi saru yatahaddatsuna fulan
qad atal yauma bilahmin li ahliha. Dan enggak lama kemudian lewat lagi orang yang membawa daging untuk keluarganya, muncul lagi cerita, ya hari ini si fulan itu kayaknya masak daging nih, enak nih kayaknya masak daging dia ini untuk keluarganya gitu. Hal-hal seperti itu. Ya. Ah, fulan atabikada, fulan atabikada, falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bighaddil basar. Si fulan itu membawa begini, si fulan itu membawa begini. Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar ditundukkan pandangan. Enggak usah perhatikan semua yang lewat, apa yang dibawanya. Ya. Nah, ini yang pertama, menutup pandangan baik yang lewat perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan memang harus kita menutup pandangan, maksud saya, ya, menundukkan pandangan, bukan menutup pandangan, menundukkan pandangan. Begitu juga yang lewat laki-laki, tidak perlu sekali kita perhatikan semua ini dia ngapain, bawa apa segala macam, ya. Itu yang pertama. Jadi jangan kita pahami menundukkan pandangan maksudnya khusus untuk perempuan saja, tidak. Termasuk orang-orang yang lewat, apa yang dia bawanya segala macam, aktivitas apa yang sedang dilakukan itu nggak penting. Ya, jangan malah sebuah cerita akhirnya kita mengetahui semua isi rumah tangganya atau apa yang dia bawa, apa yang dia masak di rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi hak jalan adalah mencegah gangguan. Ai kafful adza al-qauli wal fi'li, ya, mencegah gangguan yang sifatnya berupa ucapan ataupun sifatnya yang berupa perbuatan. Perhatikan ini ya, ini hadis yang sangat penting harus kita ketahui. Karena ada banyak permasalahan yang sehari-harinya manusia melanggar dalam hal ini. Nanti kita jelaskan. Ammal adzal qauli, adapun gangguan yang sifatnya ucapan, fabi an yatakallamu 'alal insani idza marru. Mereka itu berbicara atas individu tertentu tatkala dia lewat, ya. Au yatahaddatsu fihi ba'da dzalika bil ghibah wan namimah. Atau mereka berbicara tentang orang tersebut setelah dia lewat, ya, akhirnya dia jatuh dalam ghibah, membicarakan aib orang, atau namimah yang sifatnya nanti mengadu domba. Ya, cari orang lewat, tahu nggak kok orang itu? Nggak tahu. Kenapa? Oh, itu begini dulu begini. Oh iya, akhirnya yang sebelah pun tahu. Ya. Dan ini banyak. Ya, dan ini banyak. Wal adza al fi'li. Dan gangguan berupa perbuatan. Dah. Bi an yudayiquhu fit tariq. Membuat jalan itu sempit. Jadi orang tak bisa lewat. Udah? Tak bisa lewat. Bihaitsu yamla'una at-tariqa hatta yu'dhul marah. Di mana mereka memenuhi jalanan sehingga mengganggu orang yang lewat. Wala yahsulul murur illa bitta'ab wa masyaqqah, sehingga perjalanan itu jadi tidak lancar kecuali dengan kepayahan dan kesusahan. Paham antum ini? Mencegah gangguan di jalanan? Sudah? Taib. Ternyata di praktek modernnya kan Rasul ini memerintahkan orang yang duduk di jalan yakni untuk mencegah gangguan. Ya, gangguan. Orang yang duduk di jalan mencegah gangguan. Kalau memang nggak ada tempat yang lain duduk, cegah gangguan. Gangguan itu ada dua, ucapan dan perbuatan. Ucapan itu bisa ghibah, namimah, menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Kemudian dalam bentuk perbuatan, jalan itu jadi sempit, akhirnya tidak bisa dilewati orang. Sudah? Dua-duanya dilarang oleh Rasulullah, digabungkan oleh demonstrasi. Demonstrasi, apa yang disampaikan situ? Membuka aib orang, kemudian orang tak bisa lewat. Ini dalil pelarangan demo. Konsekuensi dari hadis ini. Anda demonstrasi, Anda malah mengganggu hak jalan. Rasulullah itu bilang, kalau kalian duduk, ini duduk saja ya. Ini memang dia datang sengaja buat gangguan, malah. Dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Dengan ucapannya tentu orang unjuk rasa untuk menjelek-jelekkan. Nggak ada orang unjuk rasa memuji. Datang dia memuji-muji, nggak ada. Saya belum ketemu.
Unjuk rasa rame menguji. Kalau menguji ngapain unjuk rasa kan begitu. Kemudian jalan itu nggak bisa dilewati gara-gara mereka. Mereka kena hadis ini. Jadi wajib bagi kita yang sudah hadis sengaja ini jangan ikut demo tanggal 14, 15 kalau kalah pilihan yang ikut milih. Anda kena hadis. Mereka yang berurusan dengan dunia, kita pun ikut-ikutan. Jangan kayak gitu. Ya. Karena habis itu ada mahkamah konstitusi misalnya. Mahkamah apa itu yang untuk kalau sengketa itu. Kan begitu dia ya. Ya. Mulailah nanti orang ribut di jalanan. Kita nggak ikut, ada hadisnya. Mau kemana dari mana kita? Dari sini. Ya nggak bisa lewat kan gitu. Unjuk rasa orang. Mutar makin jauh. Orang sakit lah, gimana lagi? Ya. Kalau kita pikir-pikir, ya kan kok saya ajak mereka lah. Kalau kita ajak berpikir secara logika. Anda sekarang unjuk rasa untuk membela pilihan Anda mungkin kebetulan kalah. Seandainya dia menang, Anda dapat apa? Coba tanya mereka itu. Anda dapat apa? Dapatlah Ustadz, duit berapa jumlahnya? Oh, 1 juta. Misal, padahal nggak akan ada itu. Orang yang ditampakkan 10.000 sering kok. Kan itu. Oke, 1 juta. 1 juta itu mau Anda apakan? Kan begitu. Ya. Kalau dia jelas angkanya tiap bulan. Anda udah panas-panasan di situ. Dia duduk di mobilnya pakai AC. Dilayani lagi. Kenapa orang nggak berpikir ke situ? Ya. Ya. Begitu dia. Ini jalan. Mengganggu hak jalan. Jadi kalau orang berbicara, mana buktinya nggak boleh demo dalam Islam? Kami kan demo damai. Apa katanya demo damai? Demo yang nggak rusuh-rusuh. Pertama itu dugaan. Dari mana dia tahu demo di kemudian hari nggak rusuh? Kalau udah rame orang nggak bisa dikontrol itu. Yang kedua, masalah anggaplah nggak rusuh, tapi mereka telah yakni melanggar perintah Rasul. Yang pertama dengan ucapan. Yang kedua, jalan nggak bisa dilewati untuk mereka semua jalan itu. Rasul saja bilang jangan sempitkan akhirnya sehingga orang ini masih bisa lewat ya yang dibicarakan masih bisa lewat. Ini memang nggak bisa lagi lewat sama sekali pun dibuatnya. Termasuk dalam hal ini ikhwan, bagi yang antum ingin menikah kedua kali, ataupun yang menikah untuk yang pertama kalinya, jangan antum pakai jalan raya untuk pesta. Sudah meninggal pun pakai jalan raya untuk memperingati kematian. Segala macam. Saya berapa kali ke arah asik mutar aja, kenapa? Dipakai untuk pesta, besok mau dipakai aja jalan. Ini jalan punya mereka tuh gimana kan begini? Itu nggak ada hak itu. Seandainya presiden pun membolehkan, dia harus izin dulu sama seluruh rakyat Indonesia. Ya, kecuali sifatnya darurat. Itu kan jalan dibuat bukan untuk orang pesta. Gedung kan ada, kenapa mesti di jalan? Pakai modal sedikit kan gitu. Kalau nggak ada nggak usah terlalu nampak kayak mewah, tapi jalan raya dipakai. Kan begitu. Mengganggu jalan. Orang muslim tidak boleh seperti itu. Ya. Ini kan hak jalan, hak orang yang lewat. Ya. Makanya ikhwan, inilah kalau Islam itu kita pahami dengan baik dan benar, alhamdulillah Islam ini akan diterima oleh masyarakat. Ya. Ya. Itu diantara praktek-praktek modern. Bukan malah diberikan orang jalan. Memang ditutup jalan itu untuk acara dia. Ya, orang tak peduli. Kena nanti di akhirat, kena. Memang begitu. Karena ini pelanggaran terhadap syariat. Tentang adab-adab kita di jalan. Kemudian yang berikutnya menjadi hak jalan itu adalah menjawab salam. Menunjukkan bahwasanya yang mengucapkan salam adalah orang yang lewat. Jadi jangan terbalik. Ya, orang yang duduk mengucapkan salam. Sunnahnya yang berjalan yang mengucapkan salam. Idza sallama ahadun faraddu alaihi salam. Apabila ada orang mengucapkan salam, maka raddu alaihi. Mereka menjawab salam tersebut. Menjawab salam itu sifatnya yakni menjawab salam sifatnya yakni fardu kifayah.
sunnah, fardu kifayah. Artinya jika sebagian telah menjawabnya, gugur yang lainnya. Tetapi mengucapkan salam itu fardu ain, setiap orang. Ya, setiap orang itu mengucapkan salam, tetapi menjawabnya itu nggak mesti semua menjawabnya. Satu dua orang menjawabnya udah cukup. Hada min haqqit tariq, ini termasuk hak jalan, li'anna sunnata annal mara yusallimu 'alal jalis. Karena yang sunnah orang yang berjalanlah yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Fa idza kanatis sunnatu an yusallima ya al-maru 'alal jalis fa idza sallama raddu salam. Karena sunnah itu yang menunjukkan orang yang berjalan itu yang mengucapkan salam, maka orang-orang yang mengucapkan salam, maka orang yang duduk ya menjawab salam tersebut. Ini hak jalan yang nomor 3. Hak jalan yang 4 adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Fal ma'ruf huwa kullu ma amara Allah Ta'ala bihi atau amara bihi Rasulullah SAW. Apa itu amal ma'ruf? Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah semua yang Allah perintahkan dan semua yang Rasulullah perintahkan. Semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itu namanya ma'ruf. Jadi kalau tidak ada keterangan atau tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dikatakan ma'ruf, meskipun masyarakat menganggapnya itu sebuah ma'ruf. Itu rumus dalam menetapkan perkara yang ma'ruf. فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مُقَصِّرًا سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمَارِينَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَمَرُوهُ بِالْمَعْرُوفِ. Ya, apabila kalian melihat salah seorang yakni melakukan tindakan yakni yang tak pantas misalnya, ya, baik itu datang dari orang yang lewat atau selain mereka, maka perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wahassuhu ala al-khair, dan ajaklah mereka kepada kebajikan, wazayyanuhu lahu waraghibuhu fihi, dan hiasilah kebaikan itu untuk dia, dan yakni berikanlah mereka itu mencintai kebaikan mereka, ajaklah mereka ke arah sana. Itu hak yang keempat, yaitu amar ma'ruf. Ma'ruf itu semua yang diperintahkan Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini kan yakni nanti kita lihat bagaimana caranya, kan begitu. Ya, bagaimana amar ma'ruf ini sebetulnya, ya. Nah, di hadis berikutnya insyaallah. Yang kelima, hak jalan itu adalah mencegah dari kemungkaran. Ini hak yang kelima, ikhwani dan akhwat. Fa idza ra'aitum ahadan marra wa huwa yaf'al munkar, apabila kalian melihat atau engkau melihat seseorang lewat dia melakukan kemungkaran, ya, misalnya dia lewat kemudian dia merokok. Sudah? Atau selainnya dari kemungkaran-kemungkaran, maka laranglah mereka dari itu, karena ini adalah hak jalan. Muncul pertanyaan, semua orang kita lihat merokok. Nanti akan kita lihat teknis. Karena hadis sudah pernah kita bahas tentang yakni bagaimana menyikapi kemungkaran. Kemungkaran kalau kita di jalan saja sangat banyak, bukan hanya merokok saja. Ya. Yang jelas agar kita tahu dulu, ini adalah hak jalan. Hak jalan itu mengingkari kemungkaran. Jadi hak jalan itu, ya, fa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini yuhadzirun Nabi SAW al-muslimina minal julus ala turuqat. Rasulullah SAW memperingatkan kaum muslimin untuk duduk-duduk di jalanan. Fa in kana labudda min dzalika, apabila memang harus duduk di jalanan, maka wajib bagi mereka untuk menunaikan hak-hak jalan yang 5 tadi yang telah kita sebutkan. Yang pertama, menundukkan pandangan baik untuk laki-laki perempuan, alasan yang sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah mencegah gangguan baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bukan malah ditambahi gangguan dengan demonstrasi atau dipakai jalan itu untuk pesta atau pelantikan-pelantikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam, ya, orang yang mengucapkan salam, kemudian perintahkan kepada yang ma'ruf, dan yang kelima mencegah dari yang mungkar. Itulah hak-hak jalan yang harus kita ketahui. Ikhwani, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin
Nah, ini berbicara kita tentang masalah marah, tapi kebetulan berkaitan dengan cincin ini, berkaitan dengan cincin. Nah, kita akan lihat bagaimana dalam masalah ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah cincin terbuat dari emas di tangan seseorang, sahabat lah tentunya kan, rajulun. Tentu ini sahabat di era Rasul kan begitu. Fanazahu fatarahahu. Rasulullah cabut, tarik cincin tersebut, kemudian Rasul campakkan, buang dari sahabatnya itu. Ini Rasul langsung ya, bukan sahabat itu. Sudah? Waqala, maka Rasul mengatakan setelah itu, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin. Salah seorang dari kalian itu sengaja mengambil bara api, bara dari api, fayaj'aluha fi yadihi, lalu dia letakkan bara api itu di tangannya. Ya, nah, ini kata Rasulullah. Faqila lirrajul. Intinya di sini adalah Rasulullah ambil cincin itu kebetulan dari emas dicampakkan, maka Rasul mengatakan, sebutkan alasannya kenapa dicampakkan, karena ini emas kan begitu. Salah seorang dari kalian itu sengaja ya mengambil bara api lalu dia letakkan di tangannya. Ini maksudnya ini nanti, ini emas yang kalau dipakai laki-laki. Dah? Maka lihat ini bagaimana kuatnya iman para sahabat di era dahulu. Kalau zaman sekarang hadis ini kayaknya nggak akan teramalkan seperti ini. Apa maksudnya? Kita lihat. Faqila lirrajuli, lalu yang lain yang kebetulan ada di situ berkata kepada laki-laki yang Rasul cabut cincinnya, yang Rasul buang cincinnya tadi, setelah Rasulullah berlalu. Bukan Rasulullah masih di situ ya, udah berlalu ini. Yang lain yang hadir di situ berkata kepada laki-laki tadi, khud khatamak, ambil cincinmu itu. Dari emas pula, kan begitu. Ambil. Rasul kan udah berangkat, ambil. Maksudnya bukan berarti ambil dan pakai lagi. Enggak, bukan itu maksudnya ini. Ambil, kan bisa engkau kasih sama orang lain, keluargamu, atau engkau jual, kan dapat duit. Dah? Lalu dia mengatakan, ya, intafi bihi, intafi bihi, ambil manfaat darinya, bisa engkau jual atau kasih keluargamu, kan bisa. Yang pasti kan Rasul sudah memberikan mengingatkan kepada kita agar jangan lagi memakai cincin dari emas. Ya udah jangan pakai lagi, tapi ambil, kau kasih atau jual aja, kan gitu. Ini saran yang sangat baik sebetulnya, ya. Dan tidak ada masalah juga sebetulnya kok diambilnya. Ya. Ah, tapi kita lihat bagaimana keimanan. Diambil maksudnya kemudian dijual, bukan dipakainya lagi balik. Ini kan penentangan sama Rasulullah. Sahabat tidak seperti itu. Dan ternyata di sini ini kan masalah keimanan yang luar biasa ini. Qala la, enggak. Wallah, demi Allah, la akhuduhu abadan. Aku tidak akan ambil selamanya cincin itu, ya. Waqad tarahu Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang telah membuangnya. Karena telah dibuang oleh Rasulullah, enggak, aku tidak akan ambil lagi selamanya. Zaman sekarang enggak ada yang seperti ini, enggak kuat lah dia. Emas pula dicampakkan kan gitu. Dibawa-bawa pun hadis sini ya kan, udah campakkan emas mini, udah aku yang ambil, nanti ambil. Enak aja kok kan gitu kan. Ya gitu. Memang enggak akan kupakai, tapi bagus aku kasih sama keluarga aku, sama istriku, bagus aku kasih kok sama pula kan gitu. Nggak ada orang kayak gini, ini berat. Cari duit aja susah, campakkan emas pula kan begitu. Ya. Nah, tapi beginilah para sahabat. Ya. Ya cita-cita mereka ini nggak dunia, ya. Mereka tidak tertipu dengan dunia, kan begitu. Ya. Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam Nawawi, fi ma naqalahu an Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khatam min dhahab. Fanaza'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min yadihi wa tarahu fil ardi. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Falamma dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lirajul khudh khatamaka intafi bihi qala wallahu la akhudhu khataman tarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang tentang hadisnya diulangi oleh pensyarih, ya. Yakni Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mendatangkan di bab amar ma'ruf nahi munkar hadis ini li'anna fihi taghyirul munkar biyad. Nah, di sini kita harus paham ya, karena di dalam hadis ini kenapa Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalam hadis ini terdapat mengubah kemungkaran dengan kekuatan. Rasul nggak ngomong doang, tarik buang. Ya. Nah, di sini yang harus kita paham fikih. Kapan kita menggunakan kekuatan?
Kapan kita merubah dengan kekuatan? Enggak kayak dahulu orang sweeping-sweeping. Ya, biasa itu kalau mulai bulan Ramadan sweeping ormas. Dahulu kan ada FPI sweeping dia sebelum dibubarkan pemerintah. Kerjaan kepolisian yang diambil. Ini hadis ini menyelisihi. Ya, hadis. Kerjaan seperti itu pemerintah punya. Dan kita nggak akan ditanya di akhirat. Kalau udah diingatkan pemerintahan mereka tidak melakukannya, dia ditanya di akhirat karena kekuatan di tangannya. Kalau kita yang sweeping-sweeping bentrok jadinya nanti. Kalau sama pemerintahan mana berani mereka melawan pemerintahan? Kepenjaralah semua nanti kan begitu dia. Mikir-mikirlah dia. Itu maksudnya ini fikih ini di sini. Ya. Ah. Fa inna libasar rajuli adz-dzahab muharramun wa munkar. Karena azan. Insyaallah akan kita lanjutkan ya hadis ini ya. Agak panjang soalnya, tetapi akan kita ambil sedikit aja lagi nanti kalau nggak selesai. Bisa lama ini ya. Kita ambil pekan depan bismillah ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i maksudnya, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita lanjutkan hadis yang berkaitan tentang merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Fala yajuz atal muallif rahimahullahu taala bihadzal hadis fi bab al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar li'anna fihi taghyirul munkari bil yad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di kitabnya di bab amar ma'ruf nahi mungkar karena di dalam hadis ini ada bentuk mengubah kemungkaran dengan tangan, kekuasaan, ya. Fa inna libasar rajuli dzahab muharram wa munkar, karena seorang laki-laki apabila memakai emas itu perkara yang haram secara syar'i dan mungkar. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam fi dzahabi wal harir, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW tentang emas dan sutra, innahuma, emas dan sutra itu uhilla linisa'i ummati, dihalalkan untuk wanita-wanita umatku, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan atas kaum prianya emas dan sutra. Kalau tidak antum tahulah. Kekayaan dunia itu di tangan kaum muslimin. Adapun orang kufar itu hanya media saja, bukti tak ada. Ya. Dalam maksud saya ini adalah kekayaan dunia memang diletak di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan individunya saja. Saking nggak taunya di mana dibuatnya, pesawatnya pun dibuat dari emas, mobilnya pun emas, tempat tidurnya pun emas. Ya, kita lihat bagaimana miliarder kelas berat sampai beli klub mahal-mahal. Sampai ke arah sana ya. Udah memang harta ini luar biasa di tangan kaum muslimin ini. Ya, meskipun sudah saya ingatkan dahulu, ya perkataan Syekh juga, transfer pemain haram dalam Islam. Sekedar memberitahu saja. Kenapa haram? Kenapa haram? Antum tahu kenapa haram? Itu kan kayak jual beli jadinya. Dia kan orang merdeka, nggak boleh jual beli orang merdeka. Ya,
ku beli pemain ini sekian, ku beli. Pembelian itu haram dalam Islam karena dia orang merdeka. Kita semua dilahirkan dalam keadaan merdeka. Kok bisa-bisanya di zaman sekarang ini pembelian pemain? Jadi orang budak dia jadinya. Jadi Cristiano Ronaldo itu jadi budak dia. Budaknya orang Arab. Budaknya orang. Dan banyak sekarang ya. Dan budak orang sesama orang kafir kan gitu. Transfer main. Itu sekedar informasi. Itu adalah salah satu yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana mungkin seseorang diperjualbelikan? Itu jual beli yang tak sah. Fala yajuzu lirrajul an yalbas khataman min dhahab. Tidak boleh bagi laki-laki ini mempergunakan cincin emas. Wala an yalbasa qiladatan min dhahab, ataupun kalung terbuat dari emas. Wala an yalbasa siyaban fiha azirratun min dhahab. Tidak pula dia memakai pakaian yang kancingnya. Ini kancingnya terbuat dari emas. Ya, saking banyaknya duitnya. Dan selain itu, yajibu an yatajannaba adz-dzahaba kullahu. Wajib bagi seorang muslim menjauhi atau meninggalkan emas seluruhnya kalau untuk dipergunakan. Wadzalika anna adz-dzahaba innama yalbasuhu man yahtaju ila zinati wat tajammul. Karena emas itu, alasannya karena emas itu hanya dipakai oleh orang yang membutuhkan berhias dan mempercantik diri. Seperti wanita yang ingin berhias, memperindah, mempercantik dirinya untuk suaminya. Laki-laki untuk siapa dia mempercantik dirinya? Kan gitu dia ini. Ya. Tetapi ya boleh lelaki menghiasi dirinya untuk istri yang di rumah, saling menghiasi. Kan begitu ya. Istri pun begitu. Jangan salah wanita-wanita yang ngaji sekarang. Ya. Pakai cincin emas. Kan wanita kita itu, kalau wanita yang sudah ngaji kayaknya nggak akan melakukannya. Wanita-wanita negeri kita kok ke pesta dia, emasnya keluar semua. Anggaplah asli. Saya pun nggak tahu, entah sebagiannya imitasi, nggak tahulah saya itu. Tetapi anggap sajalah asli. Ya. Tidak salah juga. Memang boleh dipakai wanita, tetapi untuk suaminya. Ya, bukan untuk siapa-siapa, kan begitu. Jadi az-zahab yahtaju ilaihin nisa litajammul lil azwaj warrajul laisa bihajatin ila dzalika. Jadi emas itu dibutuhkan wanita untuk berhias untuk suaminya, adapun laki-laki tidak membutuhkan hal itu. Ya. Bahkan ar-rajulu yutajammalu lahu wala yatajammalu li ghairihi. Bahkan lelaki itu orang berhias dia, wanita yang berhias untuknya, istri yang berhias untuk dia, bukan pula dia pula yang berhias. Terbalik kan begitu. Ya. Ya. Fa inna rajul la yajuzu lahu an yalbasa az-zahab bi ay hali min al-ahwal. Seorang laki-laki tidak boleh bagi dia untuk memakai emas bagaimanapun keadaannya, ya. Wa amma libasu al-fiddah. Adapun memakai cincin terbuat dari perak, ya. La ba'sa bih. Tidak mengapa. Perak, emas, perak, besi, ya, dan sejenisnya yang bukan terbuat dari emas, ataupun ada kadar emasnya. Mungkin dia 22, terlebih 24, ya. Atau suasa itu kan ada kadar emasnya itu. Yajuz an yalbasa ar-rajul khataman min fiddah. Boleh bagi laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak. Walakin ada pengecualian, ada akan tetapi bisyartin, dengan syarat, ya. Alla yakuna hunaka aqidatun fi dzalika. Jangan ada keyakinan di sana tatkala dia memakai cincin, ya. Dia memakai ada keyakinan ini, kesaktian penghuninya jin. Di musim batu akik itu kan tuang jualan, sekarang mana ada harganya? Ini pokoknya pakai batu ini, bacan boko, entah apalah nama-namanya kan gitu. Ini sifatnya untuk nanti berwibawa, akan begini segala macam. Saya malah waktu viralnya cincin-cincin, saya tak tertarik. Setelah selesai semua,
Saya baru tertarik. Kenapa? Harganya murah-murah. Kan gitu. Ya. Eh, kayak kayak bunga lah. Ibu rumah tangga habislah tuh suaminya dibawanya pada musim bunga itu. Iya kan? Sekarang campai orang di jalanan. Itulah dunia. Ya. Hmm. Kama yaf'aluhu ba'dun nas. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, alladzina i'tadu adat nasara fi mas'alati dublah. Nah, ini perhatikan. Sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia yang mereka terbiasa dengan adat-adat Nasrani dalam masalah cincin tunangan. Tak ada cincin tunangan dalam Islam. Cincin kawin. Ini jelas dia. Cincin tunangan itu begini keyakinannya. Tidak boleh dilepaskan dari tangan. Apalagi hilang. Kalau hilang ini bakaran cerai nih. Ah gitu. Kan ada keyakinan di masyarakat kita. Ada. Cincin tunangan kalau dilepas dari jari istrinya. Oh, murka dia. Tuh. Dan mertua pun begitu. Misalnya, kemana cincinmu kan begitu. Satu rumah itu sibuk mencari. Ya kenapa? Ini tanda-tanda tak baik. Ini yang dilarang. Kalau pakai gunain segala macam, nanti kita lihat kenapa Rasul pakai cincin kan begitu. Kalau hanya pakai gak ada manfaat, pakai aja, pakai udah selesai, gak ada masalah, tanpa ada keyakinan. Ya, tanpa ada keyakinan. Makanya kalau ada ustadz pakai cincin, dia nggak diikuti dalam masalah itu, dia nggak teladan. Saya nggak teladan, tuh pakai cincin semua. Saya nggak teladan, kampanye saya menang saya kalau kayak gitu. Ya, saya nggak teladan. Ya, saya pakai gitu aja udah selesai. Nggak ada niat-niat keyakinan apa, nggak ada kan gitu. Ya, tak ada. Mahal-mahal pun saya mau nggak belinya. Mahal nggak mau saya beli mahal-mahal urusan dunia ini. Ya. Kalau kitab iya, mana pula saya. Seandainya mahal saya beli, kenapa? Tak kapan lagi dicetak. PDF saya nggak kuat. Makin tebal kacamata saya. Ya nggak kuat saya. Kemudian butuh jihaz, alat lagi. Habislah baterainya, gimana saya baca? Ya. Ah. Maka saya senang dengan kitab. Bisa saya catat, saya berikan, kemudian kemana-mana saya bawa kan gitu. Ya. Itu memang luar biasa. Jadi jangan sempat ada keyakinan. Kalau ini berarti kewajiban kita untuk mengingatkan generasi muda-mudi ya yang menikah, ya cincin tunangan dulu, kemudian cincinnya ada begini, kemudian kalau pernikahan cincin itu ya sakral, nggak boleh dijual, nanti ini segala macam, diwariskan turun temurun. Ini dulu cincin pernikahan mama kan gitu. Ini aku pakai lagi turun ya kan gitu. Jual kalau memang dibutuhkan jual. Kenapa rupanya? Kan gitu dia. Nanti beli lagi kalau ada duit. Ya. Nah, namanya orang butuh. Innan nasara idza arada ar-rajul minhum an yatazawwad jaa ilaihil qissis bimanzilatil alim indal muslimin. Orang-orang Nasrani ini apabila ingin menikah ya kan datanglah yakni tokoh agamanya kan begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Wa akhadal khatam wa wada'ahu fi asabi'i isbi ba'da isbi ya kan itu hatta yantahi ila ma yuridu thumma yaqul hadha ribat bainaka wa baina zaujatik. Dibuatkan dimasukkan cincin ya kan, inilah cincin kalian, inilah udah ikatan batin kalian bersama. Cincin apa pula ikan batin cincin, nggak ada itu. Ini keyakinan yang batil sampai ke kaum muslimin muslimat, pemuda-pemudi ataupun yang ingin menikah lagi yang kedua. Gak ada seperti itu semua. Ya. Fa'idha labisa ar-rajul hadhihi dublah mu'taqidan dhalika fahuwa tashabbuh bin nasara. Maka apabila seorang muslim ini memakai cincin tunangan tersebut ya, berkeyakinan dengan yang seperti tadi pengikat pernikahan, ya kalau misalnya lepas ditari tangan menunjukkan akan terjadi perceraian, ini sudah menyerupai orang-orang Nasrani. Ya. Mashubu bi aqidatin batilah ya. Dia bersamanya akidah ya kebatilan. Fala yajul hina idan li rajul an yalbas hadhihi dubla. Oleh karena itu laki-laki tidak boleh memakai cincin tunangan ini meskipun terbuat dari perak. Ya, jangan sempat berkeyakinan seperti itu. Boleh dia pakai cincin perak. Mungkin dulu menikah dia sama-sama pakai cincin, yang ini emas karena dia nggak bisa pakai emas, dia pakai perak, sama-sama pakai cincin. Tapi ada keyakinan terus di sini merusak akidah. Merusak akidah, ya.
Amma law labisa khataman adiyan bi ghairi aqidah, adapun kalau dia memakai cincin tanpa ada keyakinan tertentu, fa inna hadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Walaisal takhattum minal umuril mustahabbah. Ini rumus, ini kita masuk hukum. Memakai cincin bukan perkara yang dianjurkan. Jangan salah, ingat memakai cincin bukan sunnah. Ya, memakai cincin itu bukan sunnah. Bal huwa minal umur allati idza da'atil haja ilaiha fa'alat wa illa la taf'al. Tetapi memakai cincin ini adalah dalam perkara misalnya apabila dibutuhkan ke arah sana dia pakai, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya enggak. Ya. Kadang pakai cincin terkadang enggak, kan gitu. Enggak ada suatu hal yang mengharuskan kapan pakai cincin kapan enggak. Sudah? Bidalil. Nah, ini dalil. Kenapa cincin ini bukan bagian dari sunnah? Jadi jangan, saya mengajak kepada kita semua kalau ngaji itu jangan lihat penampilan ustadznya. Lihat yang dia sampaikan. Ustadz penampilannya beda-beda. Ya. Mungkin banyak ustadz kita, asatizah kita pakai cincin. Ada yang enggak? Ya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan ke arah sana. Tatkala ustadz pakai cincin, lepaskannya. Ini udah salah dalam ngaji. Saya kan ini kesalahan. Ini kesalahan. Ustadz itu bukan untuk ditakliti, enggak. Dia harus dilihat apa yang disampaikannya, bukan apa yang dia pakai. Ini kesalahan. Tapi kalau mau pakai cincin nggak ada masalah. Tapi jangan berkeyakin kemudian, Ustadz nih, idola aku nih, aku pakai cincin juga lah, kan begitu. Ya, enggak juga, enggak seperti itu. Banyak asatizah besar kita juga, ustadz kita pakai cincin dia. Tetapi tidak ada keyakinan di sana. Tatkala dia pakai cincin, kita juga harus pakai cincin, enggak juga. Ya, karena Rasulullah SAW dahulu tatkala dia memakai cincin, karena dahulu Rasulullah itu tidak memakai cincin, itu asalnya. Dahulu Rasulullah SAW tidak memakai cincin. Sudah? Lakinnahu lamma qila lahu. Alasan kenapa Rasulullah itu memakai cincin, tatkala Rasulullah itu disebutkan kepada beliau, innal muluka war ru'asa la yaqbalunal kitaba illa bi khatam. Para raja, para pemimpin yang akan dikirimi surat untuk diajak masuk Islam tidak akan menerima surat itu kalau nggak ada stempelnya. Butuh stempel. Nggak kayak kita stempel di mana-mana bisa dicetak, tukang stempel pun banyak. Ya kan gitu. Akhirnya apa? Ittakhadha khataman nukisa fi fissihi Muhammad Rasulullah. Hatta idan taha minal kitab khatamahu bihadal khatam. Maka akhirnya Rasulullah membuat satu cincin. Di matanya ini ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah di matanya ini. Sudah? Sehingga tatkala selesai juru tulis menuliskan surat yang akan dikirim ke raja-raja, distempel. Muhammad Rasulullah. Itu fungsinya cincin itu. Ya, maka dia bukan bagian dari sunnah. Ya, memakai cincin perkara yang hal sifatnya mubah. Ya, pakai silahkan, tidak pun tidak. Ya, nggak ada masalah. Itu sesuai dengan kebutuhan, yakni malah jadi bahaya kalau saya lihat memakai cincin itu, yakni menunjukkan dia bisa memakai cincin mahal di eranya. Saya pun nggak tahu. Kalau di sisi mahal itu sebetulnya ini besinya. Kalau batu ini sebetulnya hanya, dulu pun berlian itu nggak ada harganya di Afrika. Saya tahu, yakni baca sejarahnya, berlian tak ada artinya di Afrika, saking banyaknya. Cuma ada perusahaan yang kebetulan dia memegang hak penggalian. Kalau nggak ada harganya, ya repotlah dia. Diprovokasi dunia, akhirnya mahal berlian. Kayak bunganya itu. Bunga apa yang kemarin 200 juta itu, sekarang dicampakkan gitu pun nggak ada yang ngambil. Yang warna tapak. Kan itu kan hanya provokasi gitu. Ya, itu maksudnya. Jadi artinya adalah di sini diletakkan Muhammad Rasulullah, tempel. Udah, itu fungsinya. Ya. Baik. Ikhwani dan akhwat, inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita hari ini. Kelanjutan dari hadis ini yang merupakan intinya amal ma'ruf, bukan pembahasan cincin ini, hadis ini bukan. Ini hanya meluaskan sedikit, bukan bab cincin ini ya. Jangan pula nanti panjang lebar Ustaz ini bab pertemuan kedua kok cincin saja, enggak. Artinya kalau semua kita bahas, bagaimana saya sebutkan tadi ini ya, masih luas. Ya.
akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Inti dari hadis ini, kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.